komplain barang kurang. Kurir cuman ngantar. Lu abang kok ngambil kunci, Bang? Yang pulang kan duit saya. Abang apa? Bang ngajak berangkat lu. Kurir, Bang, tengok, Pak. Kurir, barang tidak sesuai, komplain ke saya. Kok mau barang? Kau enak aja kau nipu kau. Saya nganter, bukan yang jual. Saya nganter. Loh. Saya nganter, Bang. Saya nganter, bukan yang jual saya. Kalau yang jual kan, aku bukan yang jual. Pulangi duitnya. Uangnya nggak bisa dibayar. Loh, abang kok keras sama saya? Saya cuma kurir. Penipu orang kau. Cuma kurir, Bang. Kurir cuma ngantar. Komplain ke aplikasi. Komplain ke aplikasi, Bang. Udah, pukul, Bang. Pukul. Pukul aku. Aku cuma ngantar, nggak tahu. Oh. Iki lho, paketnya sungai iki lho. Paketnya sungai iki lho, dikangen balikno. Ya apa lah. Oh, goblok ngono. Oke, dari video yang baru saja kita saksikan, terlihat konflik antara pelanggan dan kurir seringkali diawali oleh ketidakpuasan terhadap barang yang diterima. Barang yang dianggap tidak sesuai dengan pesanan membuat pelanggan meluapkan emosinya kepada kurir. Padahal, dalam sistem cash on delivery atau COD, kurir hanya bertugas mengantarkan paket dan menerima pembayaran. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa isi barang, menentukan kualitas barang, atau apapun yang ada di dalamnya. Kesalahpahaman terhadap mekanisme cash on delivery ini menjadi salah satu pemicu munculnya konflik antara pelanggan dan kurir. Namun, yang lebih memprihatinkan, konflik tersebut tidak hanya berhenti pada adu mulut semata. Dalam beberapa kasus yang viral belakangan ini, situasinya justru semakin memanas, berkembang menjadi tindakan kekerasan terhadap kurir. Mari kita saksikan video berikut ini. Bapak, lihat ke saya, Gibon. Ada nikah, gula nikah kun ngirem mas. Mana bi sambian pahanan misal. Bang kan tahu ya barang palsu yang buka. Iya. Pesan belajar. Iya, majar. Engki. Wah, mas. Kala nak. Ma pada nih ke mas. Kamu lah, mulain mas. Bede. Nikah di gula PC kala kapi. Ya berapa balik dah? Kota nala lagi, Arya tanpa Arya ya. Engki. Ya, hampir ban palsu. Engki gula nikah kun kurir kun ngirem. Ki. Mas. Bapak, lihat ke saya, Gibon. Apa mana saya kau ben? Apa ni ben? Mas. Ken lu mas. Bapak balik. Ki. Macam mana dia? Pukul. Jangan kalau masuk kita di sini ya, baik-baik. Udah baik cara tu sih. Sama Comi. Pukul. Jangan kalau masuk kita di sini ya, baik-baik. Udah baik cara tu sih. Sama Comi. Oke, dalam video yang barusan kita saksikan kembali bahwa konflik dalam sistem cash on delivery atau COD telah berkembang menjadi persoalan yang semakin serius. Tidak sedikit kurir yang menjadi korban intimidasi, penganiayaan, bahkan sampai kekerasan fisik akibat kesalahan yang sebenarnya tuh bukan tanggung jawab mereka. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada keselamatan para kurir, tetapi juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana sih mekanisme transaksi cash on delivery atau COD sebenarnya bekerja. Akibatnya,
Ketika terjadi masalah pada barang yang diterima, kurir seringkali dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh. Padahal tugas mereka itu hanya mengantarkan saja dan menerima pembayaran dari konsumen. Dalam transaksi cash on delivery ini, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, mulai dari penjual, platform e-commerce, perusahaan ekspedisi, hingga pembeli. Kurir hanyalah satu dari bagian proses tersebut, bukan pihak yang menentukan isi kualitas barang maupun kesesuaian barang yang dikirim. Lalu, bagaimana sebenarnya alur transaksi COD ini berlangsung? Mengapa kurir tidak bertanggung jawab atas isi paket yang diterima oleh pembeli? Berikut adalah gambaran sederhana mengenai mekanisme transaksi cash on delivery. Mohon disaksikan dengan seksama. Oke, pada infografis ini saya akan menjelaskan alur transaksi cash on delivery atau COD. Di sini ada 4 pihak yang terlibat. Yang pertama ada penjual, di mana penjual menyiapkan dan mengirim barang sesuai pesanan yang bertanggung jawab atas kualitas dan kesesuaian barang. Lalu ada marketplace, di mana marketplace menghubungkan antara penjual dan pembeli, menyediakan sistem transaksi serta layanan komplain atau return. Dan yang ketiga ada kurir, di mana tugas kurir mengantarkan paket ke pembeli dan menerima pembayaran, yang di sini kita bahas mengenai cash on delivery. Dan kurir tidak diperkenankan untuk membuka isi paket dan tidak bertanggung jawab atas isi maupun kualitas barang yang diterima oleh konsumen. Dan pihak yang terakhir adalah pembeli, di mana pembeli menerima paket dari kurir, melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera, dan apabila barang tidak sesuai, ajukan komplain melalui aplikasi, bukan malah menyalahkan dan meluapkan emosinya kepada kurir. Oke, fenomena ini dapat kita analisis menggunakan teori cultural lag yang dikemukakan oleh William F. Ockberg. Teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi seringkali berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat menyesuaikan pemahaman dan perilakunya. Sistem cash on delivery merupakan bagian dari perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan digital. Namun, ketika pemahaman masyarakat terhadap mekanisme sistem ini belum berkembang secara merata, maka muncul berbagai konflik sosial seperti yang dialami oleh para kurir. Oke, fenomena ini menimbulkan berbagai dampak sosial. Bagi kurir, ancaman dan kekerasan dapat menimbulkan rasa takut serta tekanan dalam menjalankan pekerjaannya. Sementara bagi masyarakat itu sendiri, konflik yang terus terjadi dapat mengurangi rasa saling percaya, saling hormat, dan menciptakan hubungan sosial yang tidak harmonis. Selain itu, maraknya video konflik di media sosial juga dapat membentuk persepsi negatif terhadap sistem cash on delivery maupun profesi kurir. Untuk mengurangi konflik yang serupa, diperlukan peningkatkan literasi digital agar masyarakat memahami mekanisme transaksi COD dengan benar. Marketplace juga perlu memberikan edukasi yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban di setiap pihak. Di sisi lain, masyarakat diharapkan mampu menyampaikan keluhan melalui prosedur yang telah disediakan tanpa melibatkan tindakan kekerasan terhadap kurir. Oke, sebagai kesimpulan, fenomena konflik antara kurir dan pelanggan menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya menghadirkan kemudahan melalui teknologi, tetapi juga menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemajuan teknologi harus diiringi dengan pemahaman, literasi digital, dan sikap saling menghargai. Karena pada akhirnya kurir hanyalah penghubung antara penjual dan pembeli, bukanlah pihak yang bertanggung jawab penuh atas produk yang diterima oleh pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.